Hai, perkenalkan nama saya Andri Lukas Tekendare. Saya dari jurusan Akuntansi Keuangan D4 dengan NIM 20043004. Saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Jurnal umum. Pengertian sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Secara etimologis, kata jurnal berasal dari bahasa Prancis yaitu jour yang artinya hari. Jurnal umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Prinsip dasar dalam membuat jurnal umum. Dalam membuat jurnal umum, ada beberapa prinsip dasar yang perlu Anda perhatikan, yaitu melakukan mengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Contoh dari bukti transaksi antara lain faktur, kwitansi, nota, memo, dan sebagainya. Menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, hutang, ataukah modal. Menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Sebelumnya, Anda harus menguasai cara menentukan debit kredit dalam suatu akun. Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya. Fungsi jurnal umum. Jurnal dalam siklus akuntansi memiliki 5 fungsi penting untuk sebuah perusahaan jasa. Adapun kelima fungsi tersebut adalah: A. Fungsi historis. Pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Mila mengapa jurnal umum memiliki fungsi historis? Karena dilakukan secara sistematis dan kronologis. B. Fungsi pencatatan. Jurnal dilakukan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Setiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan. C. Fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Analisis ini mengenai penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebitan atau pengkreditan beserta jumlahnya. D. Fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal umum bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan tetapi bersifat instruksi. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnal umum berfungsi memberikan perintah atau pertunjukan dalam proses memasukkan data ke buku besar. E. Fungsi informatif. Pencatatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Manfaat jurnal umum. Manfaat dari penjurnalan dalam perusahaan adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Misalnya seperti timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan dan mengetahui jumlah yang didebet atau yang dikredit tetap seimbang. Selain itu juga sebagai referensi terhadap suatu jumlah telah diposting ke buku besar, jurnal umum juga bisa digunakan sebagai referensi atau tanda telah diposting ke dalam buku besar untuk kemudian dilanjutkan menjadi laporan keuangan suatu perusahaan. Saat ini, membuat jurnal umum dapat dilakukan melalui software akuntansi. Dengan software akuntansi, Anda tak perlu repot lagi menyusun jurnal umum secara manual.
Jurnal merupakan software akuntansi online dengan berbagai fitur unggulan. Contoh, 5 Januari 2018, setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas sebesar 150 juta atau debit. Modal TN Winardi bertambah sebesar 150 juta per kredit. 2. 10 Januari 2018, harta perusahaan berupa kas berkurang sebesar 30 juta per kredit untuk membayar sewa. Namun, perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka bertambah sebesar 30 juta per debit. 3. 15 Januari 2018, aset perusahaan berupa peralatan kantor bertambah sebesar 10 juta per debit. Dan hutang perusahaan bertambah atau kredit. 17 Januari 2018, aset perusahaan berupa perlengkapan kantor bertambah sebesar 5 juta dan harta perusahaan jasa berkurang berupa kas sebesar 5 juta. 19 Januari 2018, pendapatan dari jasa yang sudah diselesaikan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 10 juta. Aset perusahaan berupa kas bertambah sebesar 10 juta atau debit. 23 Januari 2018, pendapatan dari jasa yang sudah diselesaikan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 7.500.000 dan akan menimbulkan harta lainnya yaitu piutang bertambah di sisi sebesar 7.500.000. 26 Januari 2018, beban gaji bertambah 25 juta atau debit. Aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 25 juta atau kredit. Jurnal umum atau General Journal periode Januari 2018. Tanggal 5 Januari 2018, kas didebit sebesar 150 juta rupiah. Modal dikredit sebesar 150 juta rupiah. 10 Januari 2018, sewa dibayar di muka didebit sebesar 30 juta dan kas sebesar 30 juta dikredit. 15 Januari 2018, peralatan kantor sebesar 10 juta didebit dan hutang sebesar 10 juta dikredit. 17 Januari 2018, perlengkapan kantor didebit sebesar 5 juta rupiah. Kas sebesar 5 juta rupiah dikredit. Dan 19 Januari 2018, kas didebit sebesar 10 juta rupiah. Pendapatan jasa dikredit sebesar 10 juta rupiah. 23 Januari 2018, piutang didebit sebesar 7.500.000 rupiah. Pendapatan jasa dikredit sebesar 7.500.000 rupiah. 26 Januari 2018, beban gaji didebit sebesar 20 juta rupiah. Jadi total didebit sebesar 232.500.000 rupiah dan dikredit mendapatkan hasil yang sama pula, yaitu
Rp232.500.000. Sekian pembahasan mengenai jurnal umum dari saya, dan terima kasih. Nama saya Andrew Rosti Kendari. Tunggu. Yang kira Ya. Selamat siang, saya dari